Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer, dan hal ini mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer bahwa pemerintah berupaya untuk menyejahterakan Bapak Ibu honorer. Nah, tentunya upaya yang dimaksud Bapak Ibu dalam berbagai bentuk ya. Tapi di sini disampaikan satu hal bahwa ada kabar baik bahwa honorer bakal dapat dana pensiun. Nah, Bapak Ibu, ini info terkini per 12 Juli 2023. Untuk seterusnya terkait dengan informasi bahwa honorer dapat dana pensiun dari pemerintah, simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia mencatat satu informasi terkait dengan kesejahteraan para honorer di negeri ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa pemerintah tengah membahas rencana pemberian pensiun bagi pegawai honorer atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi ini sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Upaya pemerintah untuk menyejahterakan para honorer dan P3K dibahas terkait dengan bagaimana kesejahteraannya setelah pensiun kelak dalam hal pelaksanaan tugas. Nah, di sini disampaikan bahwa Menpan RB tengah membahas terkait dengan pemberian pensiun bagi pegawai honorer atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Rencana ini dikabarkan akan dimuat dalam draft RUASN yang tengah dibahas. Jadi, Anas mengungkapkan bahwa pemerintah tengah fokus pada skema pensiunan honorer. Jadi di sini kita bahas bagaimana teman-teman honorer non-ASN ke depan juga bisa mendapatkan pensiun. Ujarnya saat ditemui di DPR RI dikutip pada hari Selasa 12 Juli 2023. Ini paling penting sehingga dengan begitu maka mereka misalnya yang sudah bekerja dia akan mendapatkan pensiun. Itu salah satu poin yang juga dibahas dalam Undang-Undang ASN ini paparnya. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, tentu ini adalah merupakan satu kabar gembira yang menghampiri honorer ke depan jika hal ini di-ACC-kan RUASN yang telah dimuat di dalamnya, yaitu terkait dengan pensiunan para honorer. Tentunya ini juga adalah bentuk ya upaya pemerintah yang sifatnya real nantinya kelak ke depan ketika RUASN ini disahkan, yang mana di dalamnya diselipkan satu pasal terkait dengan pensiunan honorer. Jadi dalam kesempatan ini, dia menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini akan menjamin kepastian teman-teman honorer untuk tetap bekerja. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia bahwa penghapusan tenaga honorer kelak tidak akan berbuntut pada PHK massal dan tidak akan terjadi pembengkakan anggaran yang signifikan. Jadi tidak ada pemberhentian massal, tapi juga tidak ada pembengkakan anggaran, kata Menteri Anas. Oleh karena itu, dia mengatakan pemerintah telah menyiapkan jabatan baru, yakni pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K part-time atau paruh waktu. Dengan kepastian ini, maka diharapkan ketakutan akan PHK massal dapat diredam dengan kondisi apa yang disampaikan sesuai dengan informasi ini dari Menpan RB. Dia memastikan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengamanan bagi 2,4 juta pegawai honorer ini. Kendati demikian,
Anas selaku Menpan RB mengaku bahwa pembahasan mengenai gaji dan skema peralihan status belum dibahas lebih lanjut. Sambil menunggu revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disahkan atau RUASN ini disahkan, pemerintah akan menyurati kepala daerah untuk mulai menganggarkan pensiunan dan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu karena pembahasannya akan dimulai tahun 2024 ke depan. Jadi kalau nanti nggak ada anggarannya, kan nggak bisa digaji. Nantinya jadi masalah, ungkapnya. Nah, inilah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan program baru yang telah dimuat di dalam RUASN terkait dengan kesejahteraan honorer atau P3K, yang mana informasinya yaitu para tenaga honorer, demikian dengan para P3K, akan diusulkan dapat dana pensiun. Jadi, Bapak Ibu honorer dan P3K, doakan kiranya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN ini segera disahkan menjadi undang-undang karena di dalamnya banyak sekali keuntungan para honorer, demikian dengan P3K. Salah satunya pengangkatan honorer menjadi ASN, demikian juga dengan pengusulan honorer dapat pensiunan, dan juga para P3K. Demikian informasi terkait dengan informasi ini, yang mana informasinya itu dana pensiun untuk honorer dan P3K. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.